Mari kita simak riset tentang pemahaman penyalahgunaan obat jenis golongan G, bersama tim Ruang Jurnalis Nusantara, dan Badan Anti Narkotika dan Obat Terlarang. Bankobater, mitra BNN dalam upaya edukasi bahaya narkoba, rehabilitasi dan pencegahan. Penyalahgunaan obat tramadol di kalangan remaja dan dewasa semakin menjamur di wilayah Kabupaten Tangerang, hingga ke pelosok perkampungan. Saat ini sangat marak ditemukan kasus penyalahgunaan obat-obatan oleh kaum remaja putra-putri dan kaum dewasa. Menurut pantauan kami wilayah Kabupaten Tangerang, hingga ke pelosok desa besar kemungkinan menjamur, hingga di seluruh pelosok Nusantara. Salah satu yang sering disalahgunakan adalah tramadol atau biasa disebut juga TM. Hal tersebut dikarenakan tramadol relatif mudah didapat. Biasanya dijual secara sembunyi-sembunyi oleh toko obat dan toko kosmetik yang tidak bertanggung jawab. Seperti apakah efek dan bahaya tramadol? Mari kita simak. Kecanduan tramadol. Mereka yang mengasumsi atau menyalahgunakan tramadol berisiko mengalami kecanduan. Dalam beberapa kasus, bahkan orang yang mengikuti petunjuk dokter mereka dapat menjadi kecanduan. Setelah sering menggunakan tramadol dalam waktu lama, banyak orang mengembangkan toleransi terhadap obat tersebut. Ini berarti mereka harus mengambil dosis yang lebih besar untuk merasakan efek obat. Seiring dengan toleransi, pengguna tramadol mungkin mengalami gejala penarikan ketika mereka berhenti menggunakan obat. Penarikan tramadol dapat menyebabkan lekas marah, depresi dan gejala seperti flu. Toleransi dan penarikan dari tramadol adalah tanda-tanda umum bahwa seseorang memiliki ketergantungan tramadol. Mereka mungkin juga merupakan tanda-tanda kecanduan tramadol, penyakit kronis, neurobiologis dengan faktor genetik, psikososial dan lingkungan, yang semuanya memengaruhi perkembangannya. Tanda-tanda lain dari kecanduan termasuk sering ngidam, masalah hubungan yang disebabkan oleh penggunaan narkoba, dan penggunaan tramadol yang tidak terkendali. Saya ingat bangun di pagi hari dengan kecemasan atau sakit hati bahwa saya tidak bisa hidup tanpa obat-obatan. Pada hari-hari ketika saya tidak memilikinya, saya hampir lega. Saya merasa seperti, oke, saya tidak punya. Saya akan mulai hari ini. Itu berlangsung selama dibutuhkan untuk menemukan lebih banyak. Kathy C. Dalam pemulihan dari kecanduan penghilang rasa sakit. Memahami tramadol. Tramadol adalah obat penghilang rasa sakit opioid resep untuk nyeri sedang. Ini sering digunakan untuk rasa sakit setelah operasi atau untuk sakit kronis dari kondisi seperti fibromialgia. Tramadol paling sering datang dalam tablet 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, dan 300 mg dan dikonsumsi secara oral. Tramadol tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan opioid lain. Nama-nama merek tramadol meliputi Ultram, Ultram-Erd, Consip, Dreisold. Nama jalan umum untuk tramadol termasuk TM, Tramies, pil dingin dan Ultras. Sebagai obat penghilang rasa sakit narkotika, tramadol memiliki potensi untuk disalahgunakan dan dapat berbahaya dalam dosis besar. Tramadol bekerja dengan mengikat reseptor opioid di otak, yang mengurangi rasa sakit. Meskipun efektif dalam mengobati nyeri akut atau kronis ringan hingga sedang, tramadol adalah salah satu obat penghilang rasa sakit yang paling manjur. Namun, tramadol masih bisa membuat ketagihan, terutama ketika diminum dalam jangka waktu yang lama, atau ketika dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar dari yang ditentukan. Efek dan penyalahgunaan tramadol. Tramadol sering diresepkan karena memiliki potensi adiktif yang lebih sedikit daripada obat penghilang rasa sakit opioid lainnya. Sementara sebagian besar obat penghilang rasa sakit adalah zat jadwal 2 di bawah Controlled Substances Act, tramadol adalah zat jadwal 4. Tramadol disalahgunakan karena efeknya yang menenangkan dan euforia. Orang yang menyalahgunakan tramadol biasanya merasa santai dan bahagia. Orang dengan rasa sakit yang parah juga dapat mengambil dosis obat yang lebih tinggi, yang menempatkan mereka pada risiko yang lebih tinggi dari efek samping yang serius, termasuk kejang dan depresi pernapasan. Pengguna tramadol yang sering menjadi kecanduan dan beralih ke obat penghilang rasa sakit yang lebih keras, atau obat-obatan terlarang, untuk memuaskan keinginan mereka.
Sebagai depresan sistem saraf pusat, SSP, tramadol memperlambat fungsi paru-paru dan jantung. Mereka yang mengonsumsi tramadol dalam dosis sangat besar, jauh lebih tinggi dari yang seharusnya, dapat berhenti bernapas sama sekali dan mungkin mengalami overdosis fatal. Gejala overdosis tramadol dapat meliputi kantuk ketidaksadaran, kejang, depresi pernapasan, tekanan darah rendah abnormal, detak jantung lambat, kulit berkeringat, atau lembab, otot yang lemah. Jika dilihat dari uraian di atas, dampak tramadol amatlah merugikan dan merusak fisik dan mental si penyalahguna hingga berujung anarkis. Mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan peredaran gelap yang menjamur di kalangan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Riset ini merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian sebagai sebuah wujud upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang serta narkoba di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap obat jenis G dan narkoba bukan hanya menyerang masyarakat perkotaan tetapi juga menyasar pada masyarakat di lingkungan pedesaan. Untuk itu dalam upaya penanggulangan narkoba, BNN sebagai leading sektor pelaksanaan memiliki peranan penting dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya kementerian, lembaga, dan instansi terkait lainnya. Tanpa sinergitas dari kementerian, lembaga dan instansi terkait lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah, upaya yang dilakukan tidak akan berjalan dengan maksimal. Mengingat ancaman besar dan tidak ada satupun daerah di Indonesia yang dapat dideklarasikan wilayahnya menjadi wilayah bebas narkoba dan obat-obatan serta kenakalan remaja, maka menjadi penting menggali potensi dan tantangan yang dimiliki setiap wilayah tidak terkecuali desa. Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Demikian edukasi artikel ini kami rangkum bersama tim Ruang Jurnalis Nusantara dan Badan Anti Narkotika dan Obat Terlarang. Bankabator. Penulis Imron R. Sadewo RJN BNN Bankobater.